wah Fer, kayaknya hidup lo enak banget sih gitu ya. Dalam hati saya, lo aja nggak tahu. Gitu. Kayaknya tuh lo ini deh bisa optimis terus sepanjang hari. Dalam hati saya, kamu aja nggak tahu. Ada loh saat-saat di mana saya pesimis. Misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang orang lain nggak tahu, tapi saya tahu persis. Itu juga bagian yang perlu saya identifikasi untuk saya terima. Ada juga area yang orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. That's why kenapa kita perlu feedback atau masukan dari orang lain. Saya nggak tahu, misalnya, saya ngerasa saya ngomong biasa aja, tapi kemudian ada orang yang sakit hati karena omongan saya. Jadi orang lain lebih tahu karena dia yang merasakan, sementara buat saya, itu kan biasa aja. Saya even nggak ngebayang bahwa itu dampaknya seperti itu ke orang lain. Ya, jadi teman-teman mencari feedback atau mencari masukan dari orang lain itu juga jadi satu hal yang penting buat kita. Ya, tanya, apalagi kalau kita punya teman deket gitu ya, cukup deket, kita bisa gali kok dari mereka. Apa sih hal-hal yang menurut kamu ada di diri saya? Tanpa harus melabel apakah itu bagus atau enggak. Ya, jadi meminta informasi dari orang lain. Ya. Kemudian, ada hal-hal yang memang saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Itu biasanya kehidupan di masa depan yang kita nggak tahu. Ya itu udahlah, itu jadi area misteri namanya. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk bisa accept, Anda bisa bikin jurnal kok. Ya, hal-hal apa aja yang udah berhasil saya lakukan, hal-hal apa saja yang tidak berhasil saya lakukan. Dan kalau saran saya adalah jangan dikasih judgement dulu. Berarti ini bagus, ini jelek. Nah, itu udah judgement tuh. Ya, tapi terima aja dulu sebagai bagian dari diri kita. Kira-kira itu Mbak Aya untuk yang pertama. Berikutnya ada lagi Mbak Aya? Yang berikutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengatur positive thinking jika kita tidak boleh positive thinking terus dan tidak malah menjadi negatif. Oke. I like positive thinking. Jadi jangan dikatakan saya nggak suka positive thinking gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kan lagi marak ya dibilang toxic positivity gitu ya. Nah, sebenarnya apa ini teman-teman yang dimaksud? Ini adalah seakan-akan kita itu harus selamanya terus-menerus 24 jam all the time itu harus positif terus. Dan karena harus positif terus, kita jadi tidak mengizinkan perasaan-perasaan yang muncul. Atau perasaan-perasaan yang kita kategorikan sebagai perasaan negatif. Negatif itu tidak berarti jelek ya. Negatif itu misalnya kesedihan, kegalauan, kekhawatiran. Atas nama positivity, atas nama thinking positif, kita menjadi tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan itu. Gitu. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Ya, jadi yang terpenting sebenarnya adalah menerima dulu. Kalau udah diterima, karena gini, semua emosi yang ada, emosi yang muncul, emosi itu kan anugerah Tuhan ya. Jadi manusia itu dilengkapi dengan emosi, bukan cuma kognisinya aja. Jadi kalau psikologi kita belajar ada emosi, ada kognisi, ada psikomotor atau ada gerak. Ada feeling, ada pikiran, dan ada gerak. Tiga-tiganya itu harus di-acknowledge. Nah, jadi ketika feelingnya setiap emosi itu datang kepada kita membawa satu pesan tertentu. Ada sesuatu yang penting, ya. Kalau dia emosinya misalnya negatif atau terkait dengan difficulties, kesulitan-kesulitan dalam hidup, itu sebenarnya ada sesuatu yang penting yang berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga itu kemudian menimbulkan perasaan tidak nyaman di diri kita. Misalnya, saya adalah orang yang gini, suatu hari saya ditolak oleh teman saya. Gitu. Saya pengen sekali main sama dia, tapi dia nggak mau main sama saya. Ya, saya ditolak. Kemudian apa perasaan yang muncul di saya? Perasaan yang muncul di saya adalah sedih karena saya ditolak. Ya, sedih karena saya ditolak. Oke. Perasaan sedih karena ditolak itu sebenarnya membawa message tertentu nggak buat kita? Iya, dia membawa message tertentu bahwa bagi saya persahabatan itu adalah satu hal yang penting. Itu kan message-nya sebenarnya. Dan karena saya ingin bersahabat dengan dia kemudian saya ditolak, ya itu membuat saya menjadi sedih. Jadi sedih itu membawa pesan. Kalau orang itu adalah orang yang tidak dekat sama saya, dia mau ngapain pun saya bodo amat.
nggak ada hubungan sama saya. Tapi kalau dia itu orang yang dekat dengan kita, dia kemudian melakukan sesuatu misalnya nggak sesuai sama saya, itu kemudian jadi menimbulkan emosi di saya. Rasa marah deh misalnya. Marah itu juga ada emosi yang dibawa. Biasanya pesan yang dibawa dari rasa marah itu adalah karena adanya batasan, boundaries yang dilanggar. Ya, misalnya kita bilang, oke, kita berteman batasannya di sini ya. Nah, ketika batasan itu dilanggar, dia masuk ke area privasi yang menurut saya itu melanggar batasan, maka kemudian saya menjadi marah karena ada boundaries yang dilanggar. Ya, message apa yang sampai ke saya adalah saya orang yang sangat menghargai batasan-batasan privasi. Itu kan message-nya. Jadi emosi itu nggak datang begitu saja. Emosi itu ada pesan yang dibawa, termasuk happy. Saya berprestasi maka saya menjadi bahagia, misalnya. Ya, jadi buat saya achievement itu adalah sesuatu yang penting. Nah, ini yang bahayanya adalah ketika kita merasa sedih, kemudian ada orang atau bahkan diri kita sendiri mengatakan bahwa udahlah berpikir positif aja, nggak usah sedih. Jadi nggak mengizinkan diri kita untuk merasakan sedih. Udahlah mikirnya yang baik-baik aja. Atau kalau kita bilang ke teman kita bilang, gitu aja kok kamu sedih. Artinya kita menolak perasaan-perasaan yang sebenarnya itu diberikan Tuhan kepada kita untuk melengkapi kehidupan kita. Jadi kalau sedih, terus gimana dong? Ya kalau sedih, di-accept dulu. Diterima dulu bahwa saat ini saya memang merasa sedih. Kenapa saya merasa sedih? Karena ketika persahabatan buat saya penting, saya oleh teman yang saya anggap sahabat itu ditolak. Kan message-nya itu. Nah, setelah mengakui itu, baru kita pikir, jadi sekarang saya harus gimana? Baru berpikirnya, tindakan positif apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi perasaan ini. Supaya saya tidak keburu terpancing untuk membalas dendam. Oke, kalau gitu berarti saya jauhin juga dia. Jadi jangan buru-buru di awal tanpa mengizinkan diri kita untuk merasakan, kita udah bilang positif. Ya, positive thinking boleh nanti. Atau keharusan-keharusan kayak kamu harus bahagia. Hidup itu harus bahagia. Bahagia itu penting, saya senang bahagia. Tapi bukan berarti Anda kemudian menegasikan emosi-emosi lain yang muncul. Karena emosi muncul, ada alarm tertentu sebenarnya. Ada message yang dibawa. Gitu kira-kira Mbak Aya. Ada lagi Mbak Aya? Masih ada Kak. Silakan. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang membedakan antara self-acceptance dengan rasa optimisme dan pesimisme yang kita bangun dalam diri kita? Oke. Acceptance itu terhadap sesuatu yang udah terjadi sebenarnya. Iya, menerima apapun yang ada di diri kita berarti udah terjadi. Ya, optimisme itu sebenarnya golongan dari emosi positif untuk ke depan. Jadi, kalau dalam positif psychology, emosi-emosi yang positif ini itu dibagi. Jadi, emosi positif pada masa lalu, emosi positif pada masa sekarang, dan emosi positif pada masa depan. Kalau pada masa depan itu kayak hope, optimisme, itu ke depan. Emosi positif ke depan, untuk melihat sesuatu yang di depan. Oh, saya akan bisa mencapainya, misalnya gitu. Tapi acceptance, gratitude, gitu ya, forgiveness, itu adalah golongan emosi-emosi positif untuk masa lalu. Artinya untuk kita berdamai, untuk kita menerima apa yang udah ada saat ini. Ya, kalau emosi positif saat ini itu apa? Mindfulness, misalnya ya, hidup di masa sekarang, being present, hadir di masa sekarang saat ini. Ya, karena kita seringkali ada di sini tapi pikirin yang jauh ke depan, makanya jadi cemas dan sebagainya. Kita jarang bisa hidup saat ini di waktu sekarang, menikmati momen-momen saat ini gitu. Ya, jadi kalau optimisme atau pesimisme itu adalah bagaimana saya melihat ke depan. Tetapi bisa juga kita mengenali diri kita sebagai orang yang punya kecenderungan optimis atau punya kecenderungan pesimis dan kita menerima itu. Bisa juga seperti itu. Artinya gini, oke,
saya terima deh, kayaknya saya memang respon pertama saya ketika ada sesuatu itu cenderung pesimis. Dan saya terima dulu itu. Saya tahu itu kalau saya pertahankan terus-menerus nggak bagus. Tapi saya kalau untuk bisa mengelola itu, kan saya mesti accept dulu. Saya mesti terima dulu, saya punya kecenderungan itu. Itu udah saya rasakan misalnya sejak saya sebelum kuliah ini, saya udah rasain kok, saya itu respon otomatisnya adalah pesimis dulu. Dan I accept it. Nah, kalau saya mau kemudian next-nya adalah saya mau work on terhadap kondisi itu, saya mau memperbaiki, baru saya mikirin strategi. Oke, berarti saya perlu cari temen nih. Ketika saya udah mulai merasa pesimis, saya mulai cari temen. Saya akan ngobrol sama dia. Nah, itu adalah strategi berikutnya. Tapi tanpa kita mengakui bahwa kita punya kecenderungan pesimis, ya boro-boro nyari strategi. Gitu. Ya, atau saya tuh cenderung optimis, bahkan kadang berlebihan sehingga saya kurang perhitungan. Optimisme saya itu adalah sesuatu yang ada di diri saya accept juga. Tapi gerasa gerusu menjadi saya kurang perhitungan, itu juga sesuatu yang saya punya. Jadi kemudian saya bisa work on it. Kalau saya sudah menerima itu. Jangan saya tolak, enggak, saya nggak boleh pesimis. Enggak, itu bukan saya. Enggak, saya nggak boleh. Kata si misalnya motivator itu saya harus semangat. Ya susah jadinya. You have to accept first, dan kemudian baru berpikir strategi apa untuk mengatasi itu, untuk menjadi orang yang lebih baik. The best version of me ya, bukan membandingkan dengan orang lain. Ya, kita lanjut dulu atau masih ada Mbak Ya? Masih ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan nih Kak. Bagaimana baiknya? Mau langsung? Oke. Ada yang masih terkait sama definisi self acceptance nggak? Ada 2 pertanyaan yang hubungannya dengan self acceptance. Oke, kita dulu itu, kemudian nanti saya naik dulu ya. Oke, supaya masih relevan, karena masih banyak nih materinya. Ya, Mbak Ya, silakan. Baik, baik. Yang berikutnya, bagaimana caranya untuk self acceptance karena otak dan hati sering berbeda. Pikiran bilang sudah memaafkan, namun hatinya merasa masih ada kekecewaan. Itu gimana, Kak? Oke. Kemudian, ini langsung saya bacaan 2 pertanyaan aja tuh gimana, Kak? Boleh. Yang berikutnya sekalian juga. Boleh, Mbak Ya, boleh. Yang kedua, bagaimana jika... Boleh. Oke, yang kedua, bagaimana jika feedback yang kita dapatkan membuat self-esteem menjadi turun? Oke, sip ya. Oke, jadi ini yang tentang pikiran dan hati. Kita dulu itu ya, Mbak Ya. Jadi pikiran dan hati berbeda. Pikiran bilang sudah memaafkan, namun hati merasa ada serpihan kekecewaan. Oke, pertama serpihan kekecewaannya mesti diterima dulu. Ya, kita akui dulu bahwa saya masih kecewa. Jadi gini, memaafkan itu adalah sebuah keputusan. Ya, yang namanya forgiveness itu sebuah keputusan. Saya memutuskan untuk memaafkan. Ya, tapi healing is another thing. Menyembuhkan luka itu adalah hal yang lain. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah memaafkan, ya berarti misalnya saya memutuskan untuk memaafkan. Ya udah di situ. Apakah saya kemudian bisa berhasil 100% memaafkan? Ya kita cek aja. Apa cara ngeceknya? Cara ngeceknya kalau kita dibilang sudah memaafkan adalah ketika kita menceritakan kejadian yang sama, emosinya itu udah nggak seperti waktu itu terjadi. Itu ngeceknya. Ketika kita, misalnya saya pernah disakiti oleh seseorang, ya kemudian saya suatu hari, itu misalnya terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Suatu hari saya cerita sama Mbak Aya, dulu gila deh, dulu tuh ada orang yang pernah nyakitin saya, gitu ya. Tapi ketika saya cerita, emosi saya itu masih sama, seperti seakan-akan itu baru terjadi. Tapi saya bilang ke Mbak Ya, saya tapi udah memaafkan, tapi saya ngomongnya tuh berurai air mata. Gitu. Ya berarti saya belum berhasil melepaskan itu. Karena the emotion is still there. Ya.
Saya bukan berarti lupa terhadap ceritanya. Saya bisa menceritakan dengan detail, tetapi cek apakah emosi saya masih sekuat pada saat itu terjadi. Kalau udah enggak, itu berarti saya sudah mulai bisa memaafkan. Jangan berpikir untuk melupakan. Makin kita berusaha untuk melupakan, sebenarnya makin kita berusaha untuk mengingat. Jadi ketika saya bilang, dulu tuh gila ya, orang itu pernah loh begini-begini, tapi saya ngomongnya itu udah ringan. Tapi ya udahlah, itu masa lalu. Saya ngomongnya udah ringan, saya masih bisa mengingat secara detail, tapi emosi saya udah nggak melekat lagi di kejadian itu. Ya, tetapi kalau itu begitu menyakitkan dan kemudian kita bisa menceritakan dan kita bilang, tapi kayaknya kekecewaan saya tuh masih ada loh. Ya nggak apa-apa, berarti itu masih dalam proses. Nggak apa-apa, you have to accept dulu perasaannya, saya masih ada sedikit kekecewaan. Dan ingat, yang namanya memaafkan itu bukan buat dia. Kadang-kadang kita bilang, ini udah syukur gue maafin. Jangan salah, memaafkan itu buat kepentingan saya. Kalau kita bicara di bahasan-bahasan terkait misalnya forgiveness gitu ya, forgiveness itu untuk masa depan kita kok. Forgiveness itu nggak akan bisa mengubah yang lalu yang udah terjadi. Tapi apakah saya mau membawa itu seumur hidup saya? Padahal jangan-jangan orang yang melakukan itu juga udah lupa. Jangan-jangan yang melakukan itu udah nggak tahu kemana, udah nggak inget bahwa dia pernah melakukan itu. Nah, kita aja yang memutuskan untuk membawa-bawa itu seumur hidup kita. Jadi, saya balik lagi, memaafkan adalah sebuah keputusan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk ketenangan, untuk kedamaian. Ya. Dan salah satu juga ukurannya adalah, mampukah kita tetap berwelas asih kepada orang itu pada saat dia membutuhkan. Ya, seringkali cerita-cerita yang kita sudah dengar ya, ketika Buya Hamka misalnya gitu ya, diasingkan. Diasingkan, kemudian dia hidup bertahun-tahun dalam pengasingan. Tapi ketika misalnya Presiden Soekarno pada saat itu minta disolatkan, gitu ya, ketika dia meninggal yang menyolatkannya harus Buya Hamka, dia melakukan itu. Kalau dia mau marah, misalnya, ya dia bisa aja untuk bilang oke. Nelson Mandela, misalnya, kalau kita pakai contoh orang-orang besar. Begitu dia keluar dari penjara, dia memutuskan apa? Saya memutuskan untuk memaafkan. Supaya apa? Supaya Afrika ini punya masa depan yang lebih baik. Kalau leadernya nggak memutuskan untuk memaafkan, yang terjadi adalah balas dendam terus. Saling berbalas terus gitu. Tapi dia bilang, karena saya ngeliat ke depan, dan saya ingin kita semua punya kehidupan yang lebih baik, bukan untuk yang menzalimi dia, enggak, tapi untuk kepentingan dia sendiri. Maka dia memutuskan untuk bisa memaafkan. Ya. Yang berikutnya adalah tentang feedback. Bagaimana kalau feedback menurunkan self-esteem? Nah, ini sebenarnya ada bahasan khusus nih, bagaimana memberikan feedback dan bagaimana menerima feedback. Ya, feedback itu bukan judgment. Jadi nggak usah terima kalau ada orang yang hanya mengatakan feedbacknya itu adalah kamu jelek, kamu nggak mampu. Ya, feedback yang bagus itu adalah feedback yang ada contoh perilaku konkretnya. Jadi bukan feedback yang hanya isinya judgment. Saya kadang kalau dikasih feedback yang judgment, saya akan nanya, boleh contoh nggak ketika apa? Karena tanpa itu kita nggak akan bisa melakukan perbaikan apapun. Ya, Mbak Ya, kita lanjut dulu boleh ya? Silakan Kak, silakan. Oke, nanti Mbak Ya minta tolong ya dicatat-catat mana yang Baik. belum terjawab ya. Siap Kak. Senang banget ini teman-teman banyak yang ditanyakan. Nah, ini adalah tadi yang saya sempat sampaikan teman-teman, misconception about self-acceptance. Ada banyak sekali, dalam hal ini ada 3 dalam hal ini ya, yang kita bilang orang tuh suka salah mengartikan self-acceptance. Pertama adalah acceptance means we are okay with what's happening. Jadi kita setuju kok. Gitu. Ya, jadi acceptance itu bukan berarti kita setuju. Enggak. Bukan berarti kita menginginkan itu. Enggak. Kayak tadi deh. Gitu ya, kayak tadi. Misalnya, saya menerima diri saya sebagai orang yang mudah panik. Apakah saya senang dengan kondisi itu? Enggak. Tapi saya bisa menerima bahwa itu ada. Kalau terhadap realita misalnya, saya menerima realita saat ini memang lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Apakah saya senang dengan itu? Enggak senang lah. Banyak kerjaan tertunda, misalnya gitu ya. Nggak bisa silaturahmi, mau ke rumah orang tua juga takut.
Apakah saya senang? Enggak, tapi saya accept, saya menerima itu. Jadi ketika kita accept atau ketika kita menerima sesuatu, itu bukan berarti kita setuju atau kita mendukung itu. Enggak, just accept aja gitu. Menerima bahwa itu ada. Karena mau apa? Mau dihindari juga nggak mungkin. Apalagi realita. Realita dihindari ya pasti di fight. Kita fight the reality. Ya reality lah yang menang pastinya. Ya. Nah, miskonsepsi yang kedua itu adalah ketika kita accept itu berarti kita stop untuk berubah. Berarti kita pasif. Jadi acceptance itu berarti kita pasif, kita giving up, kita apatis gitu. Enggak. Ya, jadi ketika kita accept itu adalah sebuah step awal untuk kemudian bisa mengelola itu. Jadi acceptance ini adalah sebuah kata yang aktif sebenarnya. Nah, yang ketiga, accept itu seringkali dianggap sebagai sebuah kegagalan. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang lemah gitu ya, menerima itu sesuatu yang lemah, kemudian kayak nggak ada pilihan lagi, ya udah dia terima aja. Nah ini juga sesuatu yang kita bilang enggak, acceptance itu perlu keberanian loh. Bukan suatu kelemahan, bahkan perlu keberanian misalnya untuk mengakui bahwa kita punya hal-hal tertentu yang even kita sendiri juga nggak sukai. Jadi buat saya, justru accept ini bukan kegagalan, bukan juga sebuah kelemahan, tapi sebuah keberanian untuk mengakui apa yang ada. Mengakui apa yang tidak kita sukai, mengakui yang kita sukai juga. Jadi jangan lagi berpikir kalau accept itu berarti kita pasif, kalau accept itu berarti kita selalu setuju, atau kalau accept itu berarti kita gagal. Ya, ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan acceptance. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kan next slide. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jadi stepnya gimana dong gitu ya kalau kita mau menerima diri kita. Nah, kita lihat ini stepnya itu sekarang adalah step 1. I deserve to exist. Jadi kita bilang pada diri kita sendiri, I choose to treat myself with respect. Jadi kayak tadi kita sempat bicara di awal, saya layak kok untuk ada, saya menghargai diri saya menghargai keberadaan diri saya sekarang ini. Ya, itu dulu. Jadi ini juga sebuah pilihan. Kadang-kadang ada orang yang justru merespek dirinya sendiri aja susah gitu. Jadi step 1-nya adalah mengakui keberadaan diri, saya layak untuk menerima sesuatu yang baik dalam hidup saya. Oke, saya punya kekurangan, tapi saya juga punya banyak hal yang lainnya. Nah, step kedua adalah willingness to acknowledge and experience fully about ourselves. Ini yang tadi juga kita bicarakan dari awal. Ya, bagaimana kita bersedia mengakui pengalaman-pengalaman yang pernah datang dalam hidup kita. Acknowledge itu artinya adalah noticing aja, mengakui. Nggak berarti setuju, nggak berarti senang, tapi mengakui. Story dalam hidup kita kan banyak ya, dari kita dilahirkan tuh kan banyak sekali story-story yang terjadi. Nah, bagaimana kita juga accept itu aja. Mengakui pengalaman-pengalaman yang datang dalam hidup, mengakui pikiran-pikiran yang muncul, emosi yang ada, keberhasilan, sometimes kegagalan, ya. Kesadaran untuk mengakui. Jadi accept ini adalah sebuah proses aktif kita bilang. Dan yang ketiga adalah menjadi teman bagi diri kita sendiri atau practicing self-compassion. Bayangkan ya, kalau misalnya teman-teman gitu punya sahabat Anda itu satu kali melakukan kesalahan. Kita bersahabat dengan dia. Ya, dia mengakui kesalahan itu. Terus yang kita lakukan apa? Apakah kita akan menghukum dia terus-menerus? Terus dia udah ngaku nih, terus saja kita salahin. Kalau itu sahabat kita, apakah kita akan melakukan seperti itu? Tentunya enggak. Tapi apakah kita suka melakukan itu pada diri kita sendiri? Sometimes. Jadi kita sedang tidak punya self compassion ketika melakukan, tidak jadi sahabat. Wong sahabat kita aja kadang-kadang kita bilang ya udahlah, move on yuk. Ya udahlah yuk kita perbaiki, kan itu udah terjadi ya, udah lewat. Tapi kepada diri kita sendiri, seringkali kita terus-menerus menghukum. Gue nggak bisa terima kenapa gue waktu itu salah. Waktu itu tuh kapan? Setahun yang lalu. Ya ampun, udah lama.
Jadi kita sendiri yang sebenarnya memberikan hukuman, memberikan punishment kepada diri kita. Pada saat itu kita berarti tidak sedang practicing self-compassion. Self-compassion itu adalah bagaimana kita berwelas asih pada diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya kalau kita tetap menyalahkan, nggak akan ada yang bisa diperbaiki. Cuman menyesali aja gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa diubah, dan kita juga jadi nggak belajar apa-apa kecuali belajar terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi mulai dari yang kita bilang ke diri kita, misalnya saya memilih untuk menghormati diri saya merasa saya juga layak untuk menerima hal-hal baik yang terjadi. Kemudian welcome to apapun pengalaman yang ada di diri kita, ini adalah satu paket saya, dan be friend pada diri kita sendiri, menjadi teman untuk diri kita sendiri, menjadi sahabat bagi diri kita. Kadang kita mudah ya melakukan sesuatu buat orang, tapi kok sulit banget ya. Saya tuh paling sulit loh memaafkan diri saya sendiri, kadang-kadang berkata seperti itu. Ya nggak dimaafin juga udah terjadi kok. Ini sebenarnya kan pilihannya gitu, kalau udah terjadi, kita nggak bisa diubah lagi, udah lewat. Tapi kalau udah lewat pun kita nggak bisa dapat pelajaran hanya karena kita terus bilang, saya salah, saya bodoh, dan sebagainya. Percayalah, ketika Anda mengambil keputusan, itu sebenarnya pada saat itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Bahwa ke depannya kita bilang bahwa, oh ya itu waktu itu salah ya. Itu kan setelah Anda pikirin sekarang. Pada saat itu terjadi, itu udah yang paling baik sebenarnya. Ya, dan bagaimana kita juga menerima itu. Saya merasa, misalnya nih ya contoh, saya gitu. Kalau orang tanya, Fer, kira-kira kalau lo bisa mengulang ya, apa sih dalam hidup yang lo pengen ulang gitu? Wah, saya bilang kayaknya satu hal yang saya pengen itu adalah saya pengen punya waktu lebih banyak buat anak-anak saya, nemenin mereka waktu kecil. Ya, tapi itu kan udah lewat. Saya tolak, saya menyalahkan diri sendiri, kenapa lo gak punya waktu buat mereka? Nggak bisa mengubah juga kan? Dan waktu itu saya berpikir bahwa ya waktu itu keputusan saya untuk misalnya bekerja itu adalah keputusan yang terbaik pada saat itu. Yang akhirnya harus saya ambil dengan segala pertimbangan sehingga kemudian mengakibatkan saya menjadi kurang waktu misalnya untuk anak-anak. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lain, tapi kan itu adalah saya dengan pemikiran saya yang sekarang. Saya dengan pemikiran saya 10 tahun yang lalu ya mungkin berbeda gitu. Dan kalau kita nggak bisa menerima itu dan kemudian mengambil pelajaran dari situ, ya kita nggak akan dapat apa-apa kecuali penyesalan, gitu maksud saya. Jadi please be compassion to yourself, gitu, berulas asih dengan diri sendiri. Bukan berarti kita mentolerir semua kesalahan ya, enggak. Kalau salah ya salah gitu. Oke, salah. Terus gimana? Bukan berarti enggak kok, nggak salah. Itu juga berarti nggak accept juga. Bahwa kita menyesali, kita juga accept. Oke, saya menyesal, then what? Udah lewat tuh, nggak bisa diubah lagi. Terus gimana dong ke depannya? Gitu ya. Jadi ini stepnya. Kalau belum bisa ke situ, ya terima dulu aja. Ya, misalnya, aduh ketiga tuh susah banget ya. Saya tuh yang kayak punya standar tinggi banget buat diri saya dan susah banget. Oke, nggak apa-apa. Yang dua dulu aja dikuatin. Terima semua apapun yang terjadi. Nanti pelan-pelan baru kita berulas asih pada diri kita sendiri. Ya. Oke. Next-nya. Nah, ini adalah musuhnya. Kita sebagian sudah menyinggung tadi ya. The enemy of self-acceptance. Jadi musuh-musuh atau hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menerima diri kita. Ya. Pertama adalah tadi, comparing yourself to others. Ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Ya, kok dia bisa gitu ya, kok saya enggak. Ini enggak akan ada habisnya. Nggak akan membuat diri kita lebih baik juga, ya. Karena kalau kita ingat ya, misalnya dalam agama aja kan kita dikatakan bahwa orang yang beruntung itu kan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Tapi itu bandingannya siapa? Diri kita sendiri kan? Nggak ada bandingan dengan orang lain. Tapi dibandingkannya dengan diri kita sendiri. Kalau saya hari ini lebih baik daripada saya yang kemarin, ya itu berarti ada progres. Tapi baseline-nya apa? Baseline-nya ya diri kita.
ya. Susah sekali menerima diri kalau perbandingannya orang. Karena nanti ya segitu banyak orang ya, kita membandingkan sama siapa? Susah ya. Kemudian feeling that you are not deserve it. Aduh, kayaknya gue emang nggak pantas ya mendapatkan itu. Kadang-kadang kita suka overgeneralisasi ya. Misalnya saya nggak berhasil gitu, kayaknya aku nggak pantas mendapatkan itu. Agak overthinking gitu. Ya udah, kalau saya nggak berhasil, misalnya saya lagi nyari beasiswa gitu ya, terus saya nggak berhasil, terus saya bilang emang saya kayaknya nggak layak. Ya kalau lagi nggak berhasil di situ, ya bilang aja belum berhasil untuk satu case itu, nggak usah digeneralisir. Ya, ketika digeneralisir itu membuat self acceptance jadi susah. Tapi kalau kita bilang oke, saya belum berhasil di sini, oke, dan mungkin saya mesti coba lagi, atau mungkin saya nggak mau coba lagi, ya udah nggak apa-apa. Berikutnya juga jadi musuh dari self acceptance ini adalah terlalu keras pada diri kita sendiri. Kayak tadi tuh, tidak menjadi sahabat, tidak berwelas asih. Jadi susah juga. Ya, susah juga. Oh, paling susah tuh memaafkan diri sendiri. Iya, akhirnya ya nggak bisa melakukan apa-apa juga. Atau diburu-buru dengan self confidence. Jadi mengejar self confidence. Harus pede, harus ini, harus itu. Kan sekarang yang banyak kan bagaimana supaya kita menjadi orang yang punya self-confidence. Pertanyaannya, Anda udah terima belum dirinya? Self-acceptance itu lebih dulu, mendahului self-confidence. Jadi jangan karena mengejar self-confidence, kemudian kayak harus tampil begini gitu ya. Akhirnya yang dipelajari juga adalah bagaimana tampil di depan supaya kelihatan percaya diri. Enggak, self-confidence itu munculnya dari dalam. Ketika orang menyadari, saya punya plus ini, saya punya minus ini, saya layak untuk mendapatkan yang baik, ya, itu dengan sendirinya nanti self-confidence-nya akan muncul. Nah, kemudian juga musuhnya dari self-acceptance ini adalah berpikir bahwa kita sama dengan hasil kita. Jadi kalau saya gagal, itu berarti saya adalah orang yang gagal. Ya, satu mata kuliah nggak lulus, misalnya. Wah, berarti saya ini orang yang gagal. Ya enggak, cuman sekedar kamu di mata kuliah itu aja loh ya, di semester ini, ya itu belum berhasil. Tapi apakah itu menggambarkan hidup kamu secara keseluruhan? Ya enggak lah. Seperti tadi, laki-laki yang dikasih contoh tadi, laki-laki yang misalnya bercerai, oh berarti dia nggak berhasil untuk mempertahankan rumah tangganya. Tapi apakah dia orang yang gagal seumur hidup dia? Ya enggak lah. Apakah hasil dari kemudian dia bercerai itu, kemudian dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang gagal? Enggak. Saya cuma pada satu bidang ini, saat ini, itu saya nggak berhasil melalui itu. That's it. Tapi bidang lain, wah masih banyak dong. Nggak fair juga kalau kita kemudian nge-blame diri kita bahwa saya adalah orang yang gagal. Ya. Dan sekarang kalau di di kemajuan gitu saat ini ya para ahli itu sering bilang bahwa kalau kita bilang kalau kita punya perasaan sedih misalnya jangan bilang I am sad, saya adalah sedih gitu. Tapi I acknowledge bahwa saya sedih. Saat ini saya sedang punya perasaan sedih gitu. Kita punya emosi, tapi emosi nggak harus mengarahkan semua hal dalam hidup kita. Ya. Kemudian juga yang jadi musuh dari si self-acceptance ini adalah seeing yourself melalui mata orang lain. Ya, jadi kayaknya semua itu kita terlalu mendengarkan, ya bagus mendengarkan feedback, tetapi nggak usah menjadikan apa-apa yang disampaikan oleh orang lain itu langsung kita terima begitu saja. Katanya dia gini, nggak akan selesai. Nggak akan pernah habis kalau Anda mengandalkan orang lain untuk menilai diri Anda sepenuhnya. Ya, nanti berbeda teman lagi, berbeda lagi yang dilihat. Ya, dan terus aja seperti itu, nggak habis-habis. Oke, nah sebelum yang praktikal nih, Mbak Ya, masih ada pertanyaan nggak ya, kira-kira? Masih, Kak. Oke, boleh. Ini yang berikutnya adalah, ada yang bertanya, apa perbedaan antara pesimis sama realistis?
Sama kemudian ini juga agak mirip-mirip, apa bedanya self-acceptance sama pasrah? Oke. Apa bedanya tadi pesimis sama realistis? Oke. Pesimis sama realistis itu datangnya dari pemikiran yang berbeda. Ini yang mesti tahu itu kita. Ya, kita yang ngecek. Kalau realistis itu berarti Anda sudah menghitung. Ya, jadi sudah menghitung, ini sih tinggal coming from-nya tuh dari mana datangnya perasaan ini. Saya seringkali bertanya, oke, dari mana datangnya perasaan pesimis ini? Iya, saya udah calculate. Misalnya dia bilang gitu ya, saya sudah kalkulasi bahwa ada aspek A, aspek B, aspek C, ini begini, ini begini, ini begini. Kamu punya antisipasi apa? Saya punya antisipasi ini. Jadi untuk realistisnya sekarang saya ngambil yang segini dulu misalnya. Itu realistis. Karena ada the reason behind. Ya, kalau pesimis itu belum ada apa-apa udah langsung bilangnya enggak bisa. Ya, atau hanya berdasarkan satu pengalaman gitu ya, satu pengalaman gagal terus sudah langsung bilang bahwa nggak bakalan bisa deh. That's pesimis. Coming from-nya dari mana? Dari keyakinan bahwa dia nggak akan bisa. Tapi kalau realistis ada analisa, ada the reason behind. Itu beda banget. Walaupun misalnya action yang ada di depan, action-nya itu mungkin sama, gitu ya, tidak mengambil peluang itu. Misalnya ada sebuah peluang nih, gitu ya, ada dua orang, dua-duanya memutuskan saya tidak ambil peluang itu. Tapi yang satu datangnya dari pesimis, yang satu datangnya dari realistis. Itu beda sekali. Yang dari realistis adalah dia menghitung. Yang harus saya kerjakan masih banyak nggak? Gitu ya, kira-kira masih mungkin nggak ditambah lagi load pekerjaan saya? Kalau ditambah lagi, apa harga yang harus saya bayar? Misalnya, bisa sih, tapi saya jadi nanti waktu istirahat saya berkurang, misalnya gitu ya, nanti saya terlalu lelah, antisipasinya gini udah dihitung. Akhirnya dia kemudian memutuskan saya tidak ambil opportunity itu. Tapi yang satu lagi sama-sama tidak mengambil, tapi datangnya dari kayaknya gue nggak bakalan mampu. Dulu aja nggak bisa. Nggak ada reason apa-apa kecuali bilangnya udah deh susah, berat banget. Orang kayak gue mana bisa. Ya, jadi datangnya itu di belakang kepalanya itu beda, walaupun action-nya nanti bisa sama yang diambil. Ya, kemudian apalagi tadi Mbak Ya? Yang berikutnya itu tadi, apa bedanya acceptance dengan pasrah? Oke. Tergantung, ini pasrah dalam pengertian siapa? Ya, jadi kadang-kadang kita suka mengartikan pasrah, kalau pasrah dalam konteks pemahaman Islam menurut saya sih bukan pasif. Ya, tapi ada juga orang yang mengartikan pasrah itu adalah pasrah yang pasif. Kalau pasrah dalam pemahaman agama, istilah pasrah itu ya saya pahami adalah sudah mengusahakan semampu kita, semaksimal yang kita bisa, ya kemudian hasilnya kita serahkan, gitu. Jadi di bagian yang merupakan area saya, ya di bagian yang ini area manusia ibaratnya, itu saya maksimalkan. Setelah itu sudah maksimal nih, udah there is no ruang lagi, misalnya kita udah 110% melakukan, habis itu hasilnya saya serahkan. Itu definisi pasrah buat saya. Jadi ya hasilnya saya accept, saya terima apapun. Dalam hal ini bisa menjadi sama. Jadi setelah saya melakukan semua yang saya bisa, karena acceptance itu juga tidak pasif ya, maka saya pasrahkan hasilnya dan saya terima hasilnya apapun juga. Tapi kayaknya di sini pasrah tiap keadaan menerima ya udah nggak apa-apa gitu ya. Berarti ini bukan pasrah yang saya bayangkan nih tadinya. Ini adalah pasrah yang pasif. Ini ibaratnya ya tadi salah satu miskonsepsi dari self acceptance. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu ya pasif namanya. Self acceptance nggak gitu. Jadi tidak sama dengan pasrah dalam pengertian itu. Self acceptance justru melihat kondisinya, kemudian setelah menerima kondisinya, apa yang bisa dilakukan untuk membuat dia mungkin menjadi lebih baik atau lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Ya, oke. Karena penting loh menyamakan dulu definisi pasrahnya itu apa maksudnya ya. Oke, ada lagi kah? Ini ya, satu lagi ya? Ini sebelumnya masih ada satu lagi. Oh, boleh, boleh. Bagaimana caranya supaya kita bisa santai bertemu orang baru, apapun karakternya. Ini saya juga kurang paham santainya ini maksudnya bagaimana. Santai bertemu dengan orang baru, apapun karakternya. Oke, ini nanti mungkin perlu dijelaskan ya, santai itu maksudnya gimana? Nggak tahu, saya nggak kebayang. Boleh ya nanti dijelasin ya, santai itu maksudnya kita cepat membaur kah, fleksibel kah, gitu ya? Atau apa? Kemudian ada lagi sambil mungkin dijawab bagi yang punya pertanyaan. Ini Kak, yang kayak tadi Bagaimana? terakhir ada yang bagaimana jika sudah memaafkan atau merelakan, tapi masih sangat berpengaruh untuk psikologis kita. Ya, nah ini kan mungkin bisa jadi ini cukup traumatik. Ya, bisa jadi ini cukup traumatik. Jadi proses healingnya harus dilakukan, penyembuhannya. Ya, karena itu membekas biasanya. Kalau itu sangat membekas di diri kita, menghasilkan trauma-trauma tertentu, ya memang harus mencari bantuan secara profesional untuk menyembuhkan. Kadang terlalu berat mungkin ya, terlalu sakit mungkin, gitu, membekas. Jadi ada kan namanya post trauma disorder gitu ya, post trauma stress disorder, PTSD, post trauma stress. Jadi setelah ada kondisi, terus tiba-tiba traumanya tuh masih ada gitu. Kalau traumanya masih ada, ya let's cari bantuan profesional untuk merilis ini. Karena nggak boleh lama-lama, nanti berbahaya. Karena kan kejadian datang terus-menerus dalam hidup kita. Kalau kita nggak cepat-cepat rilis yang ini, yang sangat berpengaruh secara psikologis, nanti keburu datang lagi yang lain, jadi tambah berat. Ya kadang-kadang kalau udah ketumpuk-tumpuk itu jadi perlu waktu lagi untuk menyelesaikannya. Itu ya. Santai itu bisa berbaur dengan perasaan tenang. Oke. Yang pertama saya nanyanya gini sebenarnya. Mbak sendiri orangnya seperti apa? Kan gitu ya. Kalau kita kan kontekskan lagi dalam self acceptance nih sekarang. Mbak sendiri seperti apa? Apakah Mbak termasuk yang susah untuk langsung bisa bergaul dengan cepat? Atau termasuk yang mudah? Itu yang mesti di-accept dulu kalau kaitannya sama self acceptance. Jadi mungkin ya saya termasuk sebenarnya orang yang susah. Terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa penting buat Mbak untuk bisa santai berbaur dengan perasaan tenang? Jadi kalau saya dalam proses coaching ketika orang nanya, ini kan berarti nanya cara ya, nanya tips, nanya cara. Saya akan balik dulu nanya, kenapa itu penting sih buat Anda? Kenapa penting untuk bisa? Pasti ada isu apa? Gitu biasanya. Sampai pertanyaan ini muncul, sampai isu ini keluar, pasti kan ada sesuatu di balik itu. Nah itu yang ada di balik itu udah kita terima belum? Ya, kemudian kalau udah kita terima, oke. Jadi Anda pengen mengubahnya itu seperti apa? Oke, let's define berbaur dengan perasaan tenang itu kayak gimana. Yuk kita definisikan. Bayangkan ketika ada orang baru, misalnya datang, atau kita ketika bergaul dengan seseorang, yang kita bilang bisa berbaur dengan perasaan tenang itu tampaknya akan seperti apa? Apakah saya bisa ngobrol dengan enak, tidak kekurangan bahan pembicaraan? Gitu. Apakah saya nyaman, cukup dengan saya rasa nyaman di dalam diri saya? Apakah dia juga akan jadi kemudian seneng ngobrol sama saya berjam-jam? Jadi apa sebenarnya? Nah, ini yang diperlukan kita clear juga dengan yang kita mau apa. Jadi nanti kita bertolak dari saya tuh memang sebenarnya orangnya susah sekali kalau baru ketemu, oke, nggak apa-apa, you have to accept this. Itu adalah bagian dari diri saya susah banget memulai pembicaraan. Sekarang kamu pengen bisa memulai pembicaraan, emang kenapa sih? Kenapa itu penting? Ya, oke, misalnya supaya
Kenapa itu penting? Ya supaya saya lebih banyak network. Kenapa penting membangun network? Jadi saya akan gali terus ke situ. Terus berarti kamu mau improve apa? Ya, supaya semua orang clear apa yang mau diimprove. Nah, balik lagi, itu bisa diimprove kalau misalnya dia terima dulu kondisinya. Kalau nggak menerima kondisi jadi sulit. Oke. Gitu, Mbak Aya? Kita lanjut Sudah. dulu ya. Silahkan Kak, silahkan. Kayaknya ada satu slide lagi. Ya. Oke. Nah, ini akhirnya kita sampai pada hal-hal yang sifatnya teknis. Kita masih punya waktu 20 menit lagi ya. Saya akan coba. Nah, ini juga boleh teman-teman nanti kita dialog ya. Jadi sekarang practicing self-acceptance teknik. Apa aja sih gitu ya teknik-teknik untuk berlatih menerima diri. Yang pertama itu adalah kita bilang practice dari bawah nih ya. Practice relax awareness. Nah, jadi bagaimana kita selalu aware atau selalu sadar terhadap apa yang saat ini sedang kita rasakan. Itu harus dilatih juga. Ya, perasaan seperti apa, termasuk misalnya rasa sakit, termasuk apakah kita sedang menilai diri kita, termasuk apakah kita terlalu banyak judgment. Itu bagaimana kita menyadari setiap pikiran yang muncul, setiap perasaan yang muncul. Jadi hidupnya itu penuh dengan kesadaran, kalau saya bilang. Ya, bayangin deh, kita tuh sehari-hari ya, mungkin situasi sebelum pandemi inilah ya kita bilang. Sebelum pandemi kan, oke, bangun tidur, terus kebayang, apa yang kebayang? Hari ini harus mengerjakan ABC gitu kan. Oke, mulai dikerjakan. Dari satu hal ke hal lain, satu proyek lain. Kita jarang sekali untuk bisa melakukan dialog dengan diri kita sendiri. Ya, kita banyak sekali ketemu orang. Setiap kali ketemu orang menyapa, gimana kabarnya? Yang paling jarang kita sapa itu adalah diri kita sendiri. Kadang kita jarang menanyakan, hey, apa kabar? Apa kamu lagi baik-baik aja hari ini? Jarang, kita terlalu sibuk dari satu proyek ke proyek lain, dari satu aktivitas ke aktivitas lain, terus sampai malam. Kemudian tidur, bangun pagi, besok begitu lagi yang dilakukan. Dan terus lagi begitu seharian, ya tidur, besok pagi udah kebayang lagi harus ada deadline ini, itu, dan sebagainya. Jadi kita jarang sebenarnya punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu hal pada saat belajar dari rumah, bekerja dari rumah ini adalah sebenarnya kita punya waktu lebih banyak untuk mulai aware terhadap diri kita. Practice relax awareness ini bisa Anda lakukan setiap hari, nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit. Seperti pertanyaan saya pada teman-teman di awal tadi, apa yang sedang Anda rasakan hari ini? Juga bisa kita tanyakan setiap hari pada diri kita sendiri, apa yang sedang saya rasakan hari ini? Dan menerima apapun yang sedang dirasakan. Enggak untuk dibahas, enggak untuk di-fight, dipertentangkan, dipertanyakan kenapa saya harus merasakan ini, hanya untuk diterima saja. Kalau ada negative feeling yang muncul, that's okay. Ya, jangan keburu-buru bilang bahwa saya mesti positif. Nah, itu kaitannya sama yang kedua. Welcome what you notice. Jadi ya udah, welcome apapun yang ada gitu ya, apapun yang terasa, be okay dengan negative feeling karena dia bukan bad, bukan sesuatu yang buruk, tapi justru kesempatan kita untuk belajar tentang diri kita. Ambil waktu 5 menit, 10 menit ya untuk bisa setiap hari itu terhubung ibaratnya dengan diri kita sendiri. Boleh nggak dalam bentuk misalnya meditasi? Boleh, apapun. Tapi kesempatan untuk terhubung dengan diri sendiri, untuk nanyain kabar diri kita sendiri, dan untuk menerima perasaan-perasaan yang muncul di diri kita. Senang, sedih, bangga, kecewa, bosan, capek, gembira, apapun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah let go of rating yourself. Jadi nggak usah udah stop untuk memberikan rating atau meng-compare diri kita pada orang lain. Ya udah, ini yang tadi juga dikatakan, biarlah, udah tidak usah memberikan rating, pokoknya gimana saya berbuat yang terbaik, gitu ya, gimana saya menerima diri, berbuat maksimal, nggak usah memberikan angka, nggak usah memberikan rating apapun.
Kemudian yang berikutnya juga bisa kita lakukan adalah gratitude session. Jadi gratitude session ini adalah latihan untuk bersyukur. Ya, bersyukur terhadap apa? Pertama adalah terhadap apa yang kita lakukan hari ini, terhadap apa yang terjadi pada diri kita hari ini. Ya, ada teman-teman yang mulai membiasakan diri, misalnya tiap hari tulis 3 hal aja yang baik yang terjadi di diri kita. Ya, mulai menyadari yang saya lakukan misalnya hari ini yang baik itu apa? Atau yang nggak baik sih, tapi bisa saya syukuri dari situ. Yang saya bisa bersyukur. Gratitude session ini beberapa riset menunjukkan bahwa semakin sering kita menuliskan apa hal-hal baik atau hal-hal yang bisa saya dapat hikmah dari situ, hal-hal yang bisa saya pelajari, ini kaitannya sama mental well-being atau kesejahteraan mental itu juga besar. Even hanya 3 hal, even nggak di-share ke siapapun, cuman buat diri kita sendiri. Itu punya dampak sebenarnya yang cukup besar ketika kita secara rutin melakukan itu. Atau bentuknya adalah menulis gratitude letter. Ya, kepada siapa misalnya orang-orang yang kita patut untuk hargai, mungkin termasuk pada diri kita sendiri. Apakah suratnya harus saya sampaikan? Enggak usah. Tapi membiasakan untuk menyadari banyak hal yang sudah datang dan bagus datang kepada diri kita, itu sudah sebuah penerimaan yang baik. Latihan untuk menerima diri juga. Berikutnya adalah compassion and forgiveness. Nah ini ya, berwelas asih lah. Kalau perlu lihat diri kita sebagai seseorang yang mungkin sudah berusaha cukup keras, walaupun hasilnya nggak seperti yang kita inginkan. Ya, lihat diri kita juga sebagai orang yang bisa salah. Lihat diri kita juga sebagai orang yang mungkin punya keterbatasan. Dan bayangkan kalau saya melihat itu orang lain, apakah saya akan menuntut dia sekeras juga saya menuntut diri saya? Terus apa bedanya saya sama orang lain itu? Apakah saya lebih tidak layak untuk mendapatkannya dibanding dia? Ya. Terus kemudian adalah learn from all parts. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu itu hanya sebagian-sebagian. Jadi ngelihat satu kejadian misalnya, kemudian masuk tenggelam dalam kejadian itu gitu ya. Kemudian nggak melihat secara lebih luas. Nah ini yang juga sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau kita hanya melihat sebagian. Ya terimalah semuanya. Jadi nggak hanya ngelihat gagalnya, tapi ngelihat juga berhasilnya. Nggak hanya ngelihat part kekurangannya, tapi lihat juga part kelebihannya. Nggak ngelihat hanya part kesialannya, misalnya kalau misalnya ada sesuatu, aduh kok saya harus menerima ini, tapi lihat juga anugerahnya. Nggak lihat itu sebagai musibah aja, tapi lihat juga ada hikmah apa di balik itu. Jadi belajar untuk melihat sesuatu secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah ngomong sama orang. Jadi ada orang-orang yang memang perlunya bicara. Ya. Dan kalau kita menjadi orang yang didatangi oleh orang lain, itu juga perlu hati-hati sih. Misalnya ada teman kita yang saya kayaknya pengen cerita sama kamu tentang apa yang lagi saya rasakan. Ini saya lagi dalam proses menerima diri saya misalnya. Ya, yang pasti adalah ada kecenderungan ketika kita didatangi orang, itu kan kecenderungan kita adalah ngasih advice. Dalam hal ini nggak usah ngasih advice, dengerin. Kehadiran Anda di hidup dia gitu ya, di sisi dia, kesediaan mendengar itu udah sebuah healing tersendiri sebenarnya. Jadi kan kadang kita suka secara otomatis gitu ya, langsung keluarnya tuh nasihat gitu. Atau langsung keluarnya itu jangan sedih gitu. Atau langsung keluarnya hal-hal yang lain. Atau bahkan ada yang senang, aduh gue pernah lebih parah loh dari itu. Gitu ya. Ada loh orang-orang yang seneng banget gitu kalau misalnya ada orang ceritain sesuatu yang nggak menyenangkan tentang dirinya, terus dia langsung bilang, gue tuh pernah lebih parah loh dari itu. Kalau orang cerita penyakit, wah gue lebih parah, aku nih kolesterolnya lagi naik loh, wah gue lebih parah dari itu, sakit aja kok berlomba-lomba. Ya, jadi kadang tuh ada gitu yang seperti itu. Nah, jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Cukup ada di situ, cukup dengerin. Kalau dia pun lagi mengeluh, bahkan saya tuh suka ngerem-ngerem gitu ya, bilang sabar ya gitu. Itu aja saya tahan. Dia juga tahu kok dia mesti sabar.
Tapi dia cuma mau bilang ini yang lagi saya rasakan saat ini. Jadi duduk ada di situ, hadir 100%, sediakan telinga dan hati untuk mendengar, itu udah sebuah proses healing yang luar biasa sebenarnya. Bisa nggak kita belajar untuk jadi seperti itu? Dan kita sendiri pun gitu ya, cari orang yang bisa kita percaya untuk kemudian bisa talk to someone, sehingga itu memudahkan proses penerimaan diri buat kita. Ya, kira-kira itu Mbak Aya, ada lagi Mbak Aya yang pertanyaan? Kira-kira materi saya udah semua saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan boleh loh. Saya persilakan aja mungkin ya buat teman-teman partisipan yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung aja dinyalakan audionya Boleh. supaya Boleh. bisa langsung menjelaskan pertanyaannya gitu kepada Kak Ferlita. Oke, kalau enggak saya mau nutup pakai satu cerita, boleh ya? Silakan Kak. Oke, saya mau nutup sesi ini teman-teman dengan sebuah cerita. Ya. Ceritanya begini. Ada seorang tukang batu yang sangat tidak puas atas hidupnya. Suatu hari, dia melihat seorang pedagang dan banyaknya tamu yang dijamunya. Pedagang ini pasti memiliki kekuatan yang hebat, pikir tukang batu itu. Tukang batu itu kemudian berharap bisa menjadi seperti pedagang kaya tersebut. Dan terjadilah demikian. Dia menikmati status yang baru disandangnya sebagai pedagang kaya. Setelah dia menjadi seorang pedagang kaya, satu hari dia melihat seorang menteri berpangkat tinggi melewati sebuah kota atau melewati kotanya. Dan semua orang di jalan-jalan itu diminta untuk membungkuk saat menteri tersebut lewat. Menteri itu pasti memiliki kehebatan luar biasa, pikirnya. Saya berharap saya bisa menjadi menteri itu, menteri yang berpangkat tinggi. Dan terjadilah demikian. Hingga pada suatu hari yang sangat panas, menteri baru itu merasa sangat tidak nyaman. Dia melihat matahari yang bersinar. Dia berpikir, matahari itu pasti memiliki kekuatan luar biasa. Saya berharap bisa menjadi matahari. Dan terjadilah demikian. Dan dia bersinar terang menyinari ladang di bawahnya. Namun tak lama kemudian angin kencang mulai bertiup, membawa awan tebal dan debu tebal. Angin sangat kuat. Saya berharap bisa menjadi angin. Dan terjadilah demikian. Dan dia bertiup merobek atap rumah dan menumbangkan pohon. Setelah beberapa saat, angin bertiup ternyata kepada sesuatu yang tak mau beranjak. Oh, itu adalah sebuah batu karang. Batu karang itu begitu kuat. Saya berharap bisa menjadi batu karang itu. Dan terjadilah demikian. Dia menjadi batu karang lebih kokoh dan lebih kuat dari apapun di bumi. Tapi saat dia duduk di sana dengan ketangguhannya, dia mendengar suara palu menyambar alat pahat kepadanya. Dan dia bisa merasakan wujudnya berubah. Siapa yang lebih kuat dari batu karang? Pikirnya. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang tukang batu. Judul ceritanya adalah completeness atau kelengkapan. Itu saja teman-teman semuanya untuk hari ini. Terima kasih banyak Mbak Aya, Mbak Nadia sudah memfasilitasi pertemuan kita sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ferlita atas bagi-bagi ilmunya, atas